Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua manusia ini yang hidup di dunia, sejak dalam kandungan itu sudah diberi benih bakat dan talenta, kepandaian, yang kemudian menjadi bekal kita dalam hidup di dunia ini. Itu sudah mulai dari kandungan, sudah lihat, sudah ada benih-benihnya. Ini anak ini bakatnya apa, talentanya apa. Karena itu ketika kita lahir ke dunia, dalam proses kita bertumbuh, berkembang, kita harus mengembangkan dan mengasah bakat kita, talenta kita, supaya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu kita perlu belajar, karena itu perlu ada pendidikan selama masa pertumbuhan kita sebagai manusia. Tapi ketika kita semakin pandai, hebat, pintar, godaan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa adalah kita kemudian menjadi sombong. Dan kemudian kita melupakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita kemudian merasa bahwa ini aku karena aku hebat, karena aku yang hebat. Karena aku pandai, karena aku belajar. Tapi kemudian kita melupakan hal yang penting adalah campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Semua usaha manusiawi kita, pendidikan kita, semuanya penting, tapi juga ada yang lebih penting, yakni campur tangan Tuhan tadi. Yakni yang namanya rahmat Allah.
Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Tadi Maria juga, saya merenungkan ini dari kata Salam Maria itu. Salam Maria penuh rahmat. Dia penuh dengan rahmat Allah, rahmat Tuhan. Karena itu ini yang kadang-kadang kita lupakan dalam hidup ini. Kita mungkin terlalu sombong. Kita melupakan rahmat Allah. Karena itu kita hari ini diingatkan dalam hari raya Maria Immaculata, mintalah selalu rahmat Allah di dalam hidup kita. Mintalah selalu bimbingan dan berkat Tuhan dalam langkah hidup kita. Sehingga dalam setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi, bersama rahmat Allah dan di dalam rahmat Allah, kita pasti mampu melewati semua tantangan dan masalah yang kita hadapi. Dan bersama Bunda Maria, kita menjadi anak-anak Allah yang selalu mengandalkan rahmat Allah dalam pesiaran hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.